Shalom saudara-saudara Jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah kita hari Minggu sore ini. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan bersama-sama, juga bersama keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Kami tahu Engkau tetap mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tetap mengasihi jemaat HOK ini ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan beribadah Tuhan dengan sepenuh hati dan mau boleh menaikkan puji-pujian kami Tuhan ya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami membawa ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa langkah-langkah kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Amin. Mari kita nyanyi bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Saudara-saudara, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan, tetapi sekaligus juga Bapa kita. Apakah kita sudah menjalin hubungan yang erat dengan Bapa kita? Mari kita naikkan pujian ini, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan, kasih Bapa kita selalu ada buat hidup kita. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengajari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman kita mengajarkan, meskipun kita masih belum bisa melihat kenyataan hari ini, tetapi iman kita yang boleh bisa melihat apa yang akan terjadi, karena Tuhan akan selalu menggenapi janji-janji-Nya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguh
bibir lidah kita sendiri bahwa Tuhan, kami sekali lagi mau percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita masih punya kesempatan ya untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama berdoa biar firman Tuhan ditaburkan itu boleh memenangkan hidup kita, boleh memerdekakan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang Kau telah perbuat dalam hidup kami. Tuhan, hari-hari yang kami lalui kami bersyukur, bahkan untuk servis hari ini kami bersyukur Bapa. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar wisdom, biar pengertian, urapan yang baru Engkau tambah-tambahkan dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Biar hamba semakin kecil Tuhan, tapi Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati juga umat-umat-Mu yang mendengarkan, biar apa yang diberitakan itu boleh terus memenangkan hidup kami Tuhan, memerdekakan hidup kami ya Bapa, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Apa kabarnya? Semua excited ya, saya percaya untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara, tema kita bulan ini adalah berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu saya ingin membawakan saya ingin membawakan sebuah firman yang kita pelajari dari kehidupan seorang Daud. Daud ini dikatakan sebagai seorang pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Maka saya akan membawakan firman berdasarkan 1 Samuel 16. Mari kita perhatikan apa yang mau Tuhan katakan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang ada hari ini. Jadi ketika kita melihat kehidupan Daud ya, Daud itu adalah dikenal sebagai hamba yang berkenan di mata Allah. Maka sangat menarik sekali bagaimana sih cara hidup berkenan di mata Tuhan gitu. Apa sih yang bisa dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Daud? Bagaimana sih seorang Daud mempunyai hati atau mempunyai hidup yang akhirnya Tuhan berkata, oh ini loh hambaku yang berkenan gitu. Kita semua mau dong ya tentunya punya hati, punya hidup yang Tuhan tuh kenal bahwa oh ini loh Villa hamba yang berkenan di mata Tuhan. Oh ini loh kamu hamba yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan David atau Daud ini, ada satu yang paling menonjol di dalam kehidupan Daud, yaitu bagaimana dia mempunyai excellent spirit di dalam kehidupannya. Nah, excellent spirit inilah yang membawa dia menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita membaca 1 Samuel 16 sampai 18, kita akan melihat bagaimana Daud hari demi hari itu menjaga hidupnya untuk terus berkenan. Nah, apa sih kata berkenan? Artinya di dalam kehidupan kita, untuk kita tahu apa yang Tuhan mau, untuk apa kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus mengerti
Apa sih kata berkenan gitu? Kalau kita buka di dalam perjanjian lama gitu, kalau kita buka silakan saudara nanti buka ya di Mazmur 119 ayat 108. Itu tuh kata berkenan tuh ada kaitannya dengan sifat, yang artinya sifat yang seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, memuji Tuhan dan mendukung Tuhan. Jadi seirama itu yang dikatakan orang yang berkenan, adalah orang yang seirama dengan Tuhan. Atau dikatakan juga orang yang punya hati yang rendah hati itu berkenan kepada Tuhan. Mazmur 149 ayat 4 katakan rendah hati itu berkenan di matanya. Ada juga kalau kita buka di Amsal 12, rendah hati itu ternyata perbuatan yang benar, perbuatan yang adil, perbuatan yang baik, perbuatan yang jujur, itu mendapat perkenanan di mata Tuhan. Nah, kalau kita buka lagi di perjanjian baru, orang yang beribadah, beriman, mempunyai hidup yang gak mencela-mencela, itu dikatakan juga sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Ibrani 11 ayat 60 dikatakan orang yang berkenan itu orang yang beriman. Jadi kalau Roma 8 ayat 8 tuh berkata seperti ini di dalam perjanjian baru. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi dalam arti gini, perjanjian baru mau menjelaskan bahwa kalau kita hidup di dalam daging terus menerus, kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita hidup menurut roh, itu berarti kita berkenan kepada Allah. Dan bahkan di Ibrani 13 ayat 16 berkata seperti ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi di dalam perjanjian baru juga ada kata-kata menolong dan membantu. Itu berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi hari ini saya mau sama-sama kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Bagaimana seorang Daud ini dikatakan sebagai seorang yang berkenan. Tadi perjanjian baru, perjanjian lama sudah kita bahas gitu. Bagaimana berkenan di mata Allah. Ada yang berkata soal perbuatan baik, ada yang berkata soal sikap hati, ada yang berkata soal gaya hidup. Itu yang gaya hidup seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, dari kehidupan seorang David atau Daud ini kita juga belajar bagaimana mempunyai gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena perjanjian baru berkata kalau kita hidup menurut daging, kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Kita buka di 1 Samuel 16. Kita baca. Ini judulnya Daud diurapi menjadi raja. Nah, saya singkat cerita saja ya. Jadi di dalam 1 Samuel 16 kalau saudara baca, ada seseorang yang bernama Isai. Nah, ketika Samuel ditunjuk sama Tuhan untuk mengurapi seorang raja, waktu itu Saul yang menjadi raja, kemudian dia berbuat banyak kesalahan di mata Tuhan, hidup yang gak berkenan di mata Tuhan. Kemudian Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mencari seorang raja, yang kemudian Samuel mendatangi rumah seorang yang bernama Isai. Isai ini mempunyai anak, saudara. Jadi total anaknya ada 8. Nah, Isai ini satu persatu ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya, satu persatu diberikan anak ini kepada Nabi Samuel untuk diurapi. Nah, tapi kemudian ketika Samuel melihat satu persatu anaknya maju ke depan, dari anak yang paling tua, nomor 2 sampai nomor 7, tidak didapati ada perkenanan Tuhan ada di situ. Tidak didapati ada suara Tuhan berkata, oh ini dia raja yang akan aku urapi. Nah, kemudian ketika sampai di nomor 7, ternyata Tuhan belum berbicara, oh ini orangnya gitu. Ketika itu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu yang kau punya? Tapi Isai berkata, tidak, saya masih mempunyai satu orang lagi yang sedang bekerja di belakang, yang sedang menjaga para domba-domba yang ada, yang sedang menjaga peternakan yang ada. Kemudian Samuel berkata, bawa dia datang kepadaku. Maka kalau kita baca di ayat 11, sama-sama kita buka 1 Samuel 16 ayat 11 berkata seperti ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa belajar dari hidupnya seorang Daud yang mempunyai excellent spirit, sehingga dia disebut sebagai hamba yang berkenan di mata Allah. Kemudian kalau kita baca di 1 Samuel 16 ini, kita mau melihat kehidupan Daud. Kita mau melihat bagaimana dia memaintain atau bagaimana dia mempunyai gaya hidup ini sampai terakhir dia hidup, dan dikatakan dia mempunyai excellent spirit. Satu, Daud ini orang yang percaya pada waktunya Tuhan. Dan kemudian ketika dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya, dia juga memiliki persiapan di dalam hidupnya. Jadi percaya penuh sama waktunya Tuhan dan memiliki persiapan itu penting, saudara, di dalam hidup kita. Sehingga kita ini mempunyai excellent spirit. Excellent spirit yang bagaimana excellent spirit ini kalau kita maintain terus di dalam hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita juga akan disebut berkenan di mata Tuhan. Bukan cuma Daud aja yang berkenan di mata Tuhan, tapi kita juga akan berkenan di mata Tuhan, saudara. Dia tahu, saudara, dia akan diangkat menjadi raja. Dia tahu dia mendapat pengurapan yang lebih dalam hidupnya. Ketika itu dia sangat muda sekali. Sebagai seorang yang muda, saudara, hari-hari ini apalagi kita yang hidup di dalam dunia yang serba cepat ini, mostly kita menjadi pribadi-pribadi yang rush. Kita mau instan, klik kita langsung jadi. Kita belajar segala sesuatu instan. Kita klik YouTube, kita klik Google. Apa? Biar kita tuh cepat menyerap, cepat mengetahui, cepat belajar. Itu pergerakan dunia ini menjadi pergerakan yang sangat cepat. In a blink of eyes, kita langsung tahu everything, every single thing. Nah, tapi kalau kita buka lagi 1 Samuel 16 ini, kita bisa melihat Daud pribadi yang tahu bahwa dia akan menjadi seorang raja. Daud mendapat pengurapan, Daud dipilih spesial di mata Tuhan. Tapi apa, saudara? Dia percaya pada waktunya Tuhan dan dia melakukan persiapan. Pastor Bill Wilson ini pernah berkata, Daud itu dipelihara di dalam keheningan. Jadi seorang Daud di dalam mempergunakan waktunya karena dia percaya pada waktunya Tuhan. Dia gak menyia-nyiakan waktunya. Dia bukan orang yang membuang waktunya begitu saja. Dia adalah orang yang mempersiapkan hidupnya. Bukan mempersiapkan hidupnya untuk, oh aku mau menjadi raja, aku akan belajar cara menjadi raja. Tapi enggak, mempersiapkan waktu-waktu yang ada untuk mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu sumber hidupnya itu cuman God alone. Cuman Tuhan saja sumber kehidupannya. Cuma Tuhan saja sumber wisdomnya. Cuma Tuhan saja sumber kepintarannya. Cuma Tuhan saja sumber kekuatannya. Maka dia pribadi yang ketika sudah diurapi, kembali kepada tempatnya semula. Untuk apa? Untuk persiapan. Persiapan itu sangat penting, saudara. Persiapan dan kemudian mempercayakan waktunya Tuhan saja yang terjadi itu sangat penting. Ketika ini kita pegang, ketika kita tangkap, maka ketika waktunya Tuhan datang di dalam hidup kita, itu akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan, yang sangat bergairah, yang sangat penuh dengan antusias. Untuk punya excellent spirit, punyailah sikap hati seperti ini. Percayakan waktunya Tuhan dan persiapkan diri kita. Saudara, Daud itu dipilih bukan karena dia mejeng di depan Nabi Samuel, bukan karena dia istilah orang Tangerang berkata pertantang petenteng, bolak-balik mondar-mandir di depan Nabi Samuel, bukan. Terbukti bahwa Tuhan bisa mengangkat kita, bisa memakai kita even though kita nggak ada di depan mungkin para nabi, kita nggak di depan para leader, kita nggak di depan para pendeta gitu. Tapi kalau Tuhan mau angkat, Tuhan mau pakai, bahkan sekalipun kita di tengah-tengah orang banyak,
kita nggak kelihatan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, ketika Tuhan panggil kita, Tuhan kan cari kita loh sampai ketemu. Dan ketika waktu Tuhan datang, kita udah harus siap. Nah, itu yang terbaik buat hidup kita. Dalam menanti waktunya Tuhan, persiapkan diri. Di dalam keheningan, Daud dipelihara sama Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus itu masih menunggu 30 tahun sebelum dia melakukan mujizat. Jadi untuk mempunyai excellent spirit, percayakan sepenuhnya diri kita kepada pemeliharaan atau kepada pengolahan di dalam tangan Tuhan. Dan percaya waktunya Tuhan. Ketika waktu Tuhan berkata, ya kamu harus jalan. Dan kita percaya karena pada waktu kita sedang dipersiapkan sama Tuhan, kita benar-benar menyerahkan hidup kita dan mempersiapkan hati kita. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang Daud, ketika dia selesai diurapi, dia kembali ke domba-dombanya. Dia di situ sedang Tuhan didik. Tuhan didik mungkin dalam kesabarannya. Tuhan didik di dalam ketelitiannya. Tuhan didik di dalam fokusnya. Tuhan didik hatinya untuk terus mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita pikir hidupnya Daud ini enggak gampang di dalam memelihara domba-domba. Kalau ada terkaman dari singa atau dari ular atau dari apapun, ini para gembala domba-domba ini udah harus siap, saudara, menjadi orang yang lari untuk bertarung. Itu yang 1 Samuel 17 katakan. Daud berkata, aku merobek-robek mulut singa karena harus melawan para singa ini untuk tidak memakan domba-domba yang ada. Jadi hidupnya Daud gak gampang di ladang rumput, gak gampang, bukan orang yang cuma duduk main gitar. Dikatakan dia orangnya selalu memuji Tuhan, sehingga makanya banyak mazmur itu keluar dari seorang Daud gitu. Jadi kalau kita balik lagi reflect bahwa untuk menjadi seorang Daud gak gampang ketika harus menaruh waktunya di ladang, benar-benar fokus, benar-benar memuji Tuhan di situ, membawa hidupnya, membawa rohnya, tubuhnya untuk siap gitu ya, akan menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Dan ketika itu dia memakai waktu-waktu yang ada. Jadi waktu persiapan ini penting di dalam hidup semua orang Kristen. Sebelum engkau menghadapi hari-harimu, buatlah waktu persiapan. Mungkin pagi hari, ya kan? Atau agak bangun tidur jam 9 atau jam 6, is up to you. Tapi buatlah waktu persiapan setiap hari. Untuk apa? Karena untuk menghadapi, dikatakan firman Tuhan katakan peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi jangan sampai mempergunakan waktu kita dengan sia-sia. Karena kita not knowing apa yang kita face di depan, apa yang kita temui di hari-hari kita. Maka persiapan itu sangat penting. Ketika seorang Daud itu setiap hari di ladang, setelah diurapi dia tetap menjadi seorang pengembala domba, itulah waktu-waktu yang dipakai sama dia untuk mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang ketika waktu Tuhan datang, dia berkata, I'm ready for it. I'm ready to facing my calling. I'm ready to go. Untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, makanya waktu-waktu ini pakai waktu-waktumu dengan baik. Persiapan itu penting. Dan percayakan waktumu kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, oh this is the right time to go, kita dapat berjalan dengan baik. Nah, Allah kita tuh lumayan perfeksionis, saudara. Makanya dia menempatkan waktu pada setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin si A sedang ada waktunya untuk belajar kesabaran. Mungkin si B pada waktu yang sama tidak belajar kesabaran, tapi belajar something else. Karena setiap orang mempunyai waktunya berbeda-beda. Everyone has their own time.
Semua orang ada seasonnya masing-masing. Kita belajar dari pribadi Daud. Ketika dia seasonnya waktu menunggu, dia pakai waktu menunggunya itu untuk persiapan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada waktunya Tuhan. Dia tidak membuang waktunya sedetik pun. Lewat tangan Daud kita diberkati dengan banyak puji-pujian sehingga kita bisa memuliakan Allah. Lewat puji-pujian yang ada itu karena Daud memakai waktu tunggunya itu dengan persiapan yang sangat luar biasa. Kemudian saudara, poin kedua, untuk mempunyai hidup dengan excellent spirit, itu kita perhatikan bahwa Daud itu mengambil tanggung jawabnya dengan serius. He took his responsibility seriously. Dia nggak bermain-main saudara. Ketika Nabi Samuel datang mengurapi dia dan kemudian dia kembali kepada padang rumput untuk mengembalakan domba-domba yang ada. Di situ kita bisa melihat bahwa ketika dia di belakang layar pun dia mengambil tanggung jawab yang sangat serius. Untuk mempunyai excellent spirit, kita harus setia di dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita setia di dalam hal kecil, maka Tuhan akan memperlengkapi kita kemudian dengan hal-hal yang besar. Permasalahannya banyak orang sekarang hal yang kecil males, gak kelihatan. Hasilnya gak ada. Tuhan, aku mau yang besar. Tapi ketika Tuhan mempercayakan kita yang kecil, kita gak serius. Bagaimana Tuhan mempercayakan yang besar dalam hidup kita. Nah, dari kehidupan seorang Daud, kita tahu bahwa ketika dia dipercayakan sesuatu yang kecil, dia take it very serious. Responsibility-nya tuh benar-benar kelihatan. Gak ada yang lihat saudara. Mungkin ladangnya jauh dari rumah papanya. Mungkin ladangnya sangat luar biasa besarnya. Gak ada yang bisa lihat. Ya kan? Mana kelihatan kita kalau ngeliatin ladang rumput. Orang di mana gembalanya gitu ya kan. Yang ada mungkin kelihatan domba-dombanya aja yang lagi lari, lagi makan. Tapi untuk melihat gembalanya sangat susah sekali. Tapi saudara, di tengah banyaknya para domba yang dia sendiri gembalakan, itu dia benar-benar serius memikirkan segala sesuatunya. Kalau kita dibuka di 1 Samuel 17, dikatakan seperti ini. Ayat 34, ketika dia berkata kepada Daud, kepada Saul maksud saya, ketika Saul sedang mencari seseorang untuk melawan Goliat, ya kan? Dikatakan ayat 34 berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Singkat cerita, kemudian Daud yang berperang melawan Goliat. Saudara, kita pelajari dari hidup Daud ya. Dia ini sebenarnya bisa dikatakan orang yang terbuang di belakang. Dipercayakan tuh kambing domba oleh papanya. Sedangkan kakak-kakaknya dikatakan ini benar-benar seorang tentara di bawahnya Saul. Jadi kakak-kakaknya ini adalah orang-orang yang sering berperang di bawah kepemimpinan Saul. Sedangkan Daud itu ditaruhnya di pengembalaan domba-domba, binatang-binatang yang ada. Suatu hari papanya Daud ini menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakaknya yang sedang menghadap persoalan mengenai orang Filistin itu, yaitu Goliat.
Nah, di situ ketika papanya menyuruh dia untuk mengecek, dia mendengar betapa besarnya orang Goliat itu, betapa mengerikannya dari pembicaraan-pembicaraan yang ada. Ya kan? Nah, di situ hatinya terketuk. Dia berkata, siapa orang itu berani menghina Allah Israel? Siapa dia? Ya kan? Nah, di sini dia mengajukan dirinya bahwa dia berkata Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan mengalahkan. Karena dia terbiasa untuk take it his job seriously ketika ada beruang yang ingin menerkam domba kambing. Dia akan menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia ketika beruang itu menyerang untuk mengambil domba-domba itu, dia menghajar dan membunuhnya. Dan dia percaya bahwa, kata Daud, bahwa Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan juga yang akan melepaskan dia dari orang Filistin itu. Saudara, kalau orang gak pernah serius di dalam pekerjaannya, let's say pengembala domba ya, gak mungkin capek-capek saudara mempertaruhkan nyawa untuk seekor domba. Ketika ada beruang itu sama manusia itu, beruang itu gede banget kalau dipikir-pikir. Tapi seorang Daud itu benar-benar take it seriously untuk menjaga apa yang dipercayakan atas hidupnya. Dia gak dilihat orang saudara, gak ditonton orang, tapi benar-benar punya excellent spirit. Doesn't matter, pokoknya dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kambing domba papanya. Terhadap cakaran atau beruang yang menyerang dia gak peduli. Yang penting dia kejar, dia robek-robek, dia bunuh kembali. Bayangin saudara, di tengah kesendirian, di tengah jauh dari tontonan orang, dia melakukan apa yang namanya jobnya itu dengan serius. Bukankah Tuhan Allah kita seperti itu saudara? Dia rela mati untuk kita dengan resiko yang sangat besar, mengorbankan dirinya. Sama seperti Daud. Dia gak peduli, pokoknya dia mau domba-dombanya safe. Di Daud ini benar-benar peduli dengan pekerjaannya, dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita mau punya excellent spirit, tanpa dilihat orang saudara, kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, very serious. Jangan terlena dengan hal-hal yang lain. Jangan biarkan distraction ada dan mengganggu calling dalam hidup kita. Mungkin kamu dipercayakan 1-2, take it seriously. Mungkin dipercayakan suatu usaha yang kecil, benar-benar dikerjakan dengan baik. Ketika Tuhan berkata, oh aku tambahkan karena kamu mengerjakan dengan baik, kerjakan lagi dengan serius sambil membawanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus berperang bagi kita. Sama seperti Daud katakan, Tuhan sendiri yang akan berperang. Dia gak takut untuk menghadapi Goliat. Saudara, David ini gak mempunyai spirit yang lembek, yang dikit-dikit balik ke papai. Papi, dombamu sudah dimakan oleh beruang. 1 atau besoknya lagi laporan lagi, dombamu sudah dicakar 1 mati lagi. Enggak saudara, dia mempersiapkan dirinya. Tadi persiapan itu sangat penting. Ketika serangan datang, dia sudah siap untuk melawan. Nah, itu hidup David yang sangat luar biasa. Dikatakan komitmennya dia itu lebih kuat daripada emosinya. Kalau komitmennya dia gak kuat saudara, dia sudah pulang ke rumah papinya sambil merengek-rengek. Selain serius sama apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia juga orang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmennya tinggi, lebih kuat daripada emosinya. Dikatakan Lukas 16 ayat 10 berkata seperti ini. Jika kamu setia dalam hal-hal kecil, kamu akan setia dalam hal-hal besar. Tapi jika kita tidak setia dalam hal kecil, maka kita juga enggak akan setia dan jujur dalam tanggung jawab lebih besar. Saudara, kalau kita benar-benar setia dalam hal kecil ini berarti kita tuh udah menang secara pribadi kita. Kemenangan pribadi itu
kerjakan itu sebelum kemenangan publik terjadi. Jadi kerjakan, walaupun kecil-kecil, kerjakan dengan serius. Jadi itu saudara ya, Allah tuh memperhatikan bagaimana Daud dengan setia mengawasi domba-domba itu. Oleh karena itu, Tuhan tahu bahwa dia dapat mempercayai Daud dengan setia mengawasi suatu bangsa. Sebelum dia menjadi raja, Tuhan sudah melihat, oh ini anakku yang aku bisa percayai. Seperti Mazmur 78 dibaca di rumah ayat 70 sampai 72 juga dikatakan gini. Dia memilih hambanya Daud, memanggilnya dari kandang domba. Dia mengambil Daud dari memelihara domba-domba dan kemudian menjadikannya raja suatu bangsa. Sangat luar biasa ya Tuhan kita. Terbukti bahwa Tuhan mau kita ini setia dalam perkara-perkara kecil. Ya saudara, jadi di dalam kehidupan Daud ini kita belajar bahwa yang namanya mempunyai excellent spirit itu adalah satu, kita mempercayakan hidup kita pada waktunya Tuhan. Dan ketika Tuhan sedang membawa kita dalam setiap season hidup kita lakukan persiapan-persiapan saja. Jangan terburu-buru, tunggu waktunya Tuhan. Sehingga kita ini benar-benar punya discernment yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kita tahu memutuskan segala sesuatu karena kita mempunyai persiapan yang cukup dan benar-benar menyerahkan hidup kita pada waktunya Tuhan. Dan maka itu yang namanya excellent spirit itu akan ke build up di dalam hidup kita. Akhirnya ketika kita punya excellent spirit, wow luar biasa saudara. Dikatakan Daud berkenan di mata Tuhan. Kedua, untuk mempunyai excellent spirit yaitu bahwa mari kita benar-benar mempunyai responsibility di dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, percayalah itu yang terbaik untuk hidup kita. Dan ketika itu dia sedang melatih kita, melihat apakah kita benar bisa dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita setia di dalam tanggung jawab yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita tanggung jawab yang besar. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada musim. Jadi benar seperti Daud, punyailah sikap hati yang benar-benar percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita ini ada waktunya. Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan kita menjadi orang pribadi-pribadi yang cuek, tidak bertanggung jawab, tidak memakai waktu persiapan itu dengan baik, dan maunya tergesa-gesa saja. Mari melatih hidup kita di dalam kedua hal ini, sehingga kita ini benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Mari belajar dari kehidupannya Daud, baca lagi firman Tuhan, dengar lagi firman Tuhan, sehingga excellent spirit ini terus akan terbuild up di dalam kehidupan kita. Itu saja firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada sore hari ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan terus atas hidup kita. Dan jangan lupa, punyailah excellent spirit di dalam Tuhan, sehingga kita ini dikatakan orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Mari saya ajak semua kita bersama-sama menundukkan kepala, dan kita mau mengakhiri kebaktian kita pada sore hari ini, dan kita juga akan berdoa untuk kita selesai pada sore hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, firman yang singkat, yang simple. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Kau berbicara kepada kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan boleh dimerdekakan, boleh mengerti bahwa kami manusia benar-benar Tuhan harus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, mengerjakan apa yang Kau mau dalam hidup kami, sehingga kami punya excellent spirit. Di mana Tuhan, ketika kami mempunyai excellent spirit, Tuhan, kami tidak mudah terganggu Tuhan dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Dan kami tidak mudah terganggu dan menghilang Tuhan dari apa yang Engkau mau kami kerjakan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami menjadi bertumbuh berbuah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, juga anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, dan biar Engkau sendiri Tuhan yang berproses dalam hidup mereka. Dan pada sore hari ini hamba berdoa ya Bapak,
syafaat untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar tangan Allah menyertai bangsa ini, pemulihan terjadi Tuhan, atas perekonomian, atas sistem kesehatan Tuhan, dan biarlah Tuhan bangsa ini dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang ingin mencengkram, membolak-balikan kebenaran Allah atas bangsa ini. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Indonesia Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, menjadi bangsa yang mengalami revival, menjadi bangsa yang mengenal Engkau, dan revival terjadi besar-besaran atas Indonesia. Berkati kepemimpinan yang ada, semua Tuhan, pribadi-pribadi yang terus Tuhan mengelola bangsa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selesai dengan kebaktian yang ada. Kau berkati anak-anak-Mu, Kau menyertai hidup mereka, keluar dan masuk mereka Tuhan ada di dalam tangan penyertaan Allah. Dan blessing Tuhan, Kau berkati hidup mereka, Kau menyinari hidup mereka Tuhan dengan sinar wajah-Mu Tuhan. Dan kemanapun mereka pergi, mereka menjadi berkat bagi bangsa, bagi komunitas, bagi keluarga. Dalam nama Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Raja yang besar, yang penuh kuasa, dan Dia hidup dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut dalam satu nama, nama Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh berkuasa, tak ada yang mustahil